Ada 3 kunci sukses atau datangnya suatu keberlimpahan itu. Yang pertama adalah meminta, yang kedua berpikir, yang ketiga menerima. Artinya adalah kita akan meminta sesuatu itu apa yang kita inginkan kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa, tetapi kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di channelnya Safwan Tawakal. Video kita kali ini adalah membahas terkait dengan suatu keberlimpahan atau kesuksesan ya. Pertanyaannya adalah, untuk teman-teman dan sahabat yang mungkin pada saat ini belum merasakan yang namanya sukses atau didatangkan suatu keberlimpahan ya, atau mungkin sudah mendapat ilmu ece-ece dari guru-guru yang lainnya ya, saya memberitahu atau menginformasikan, mengajari itu tanpa ada bukti yang nyata yang harus saya berikan. Saya tidak akan mengajari, saya tidak akan menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan dari fakta yang saya alami. Karena hidup ini ya, kita tidak sekedar berteori ya, melakukan sesuatu itu sudah dialami oleh diri kita hingga kita berteori. Kita banyak berteori tapi tidak pernah memahaminya. Misal kita melakukan sholat ibadah, kita sering mendengar nasihat-nasihat seperti itu. Namun orang yang memberikan nasihat atau pandangan itu pun tidak pernah melakukannya, atau bahasa agamanya itu tidak pernah mengamalkannya, mengamalkan pada dirinya sendiri itu tidak pernah. Bukan mengamalkan ilmunya, tetapi mengamalkan oleh dirinya sendiri, yang seperti dialami oleh diri kita begitu. Jadi teman-teman semua ya, dengarkan baik-baik video ini supaya tidak gagal paham. Siapa yang mau suatu keberlimpahan, siapa yang mau sukses dalam hidup ini, kuncinya itu ada 3 ya. Yang mana 3 itu adalah kita akan terapkan ya, ini berdasarkan ilmu alam, semesta alam maupun dalam agama ya. Ada 3 kunci sukses atau datangnya suatu keberlimpahan itu. Yang pertama adalah meminta, yang kedua berpikir, yang ketiga menerima. Artinya adalah kita akan meminta sesuatu itu apa yang kita inginkan kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa, tetapi kepada Allah. Siapa yang percaya kepada Allah dan siapa yang tidak percaya kepada Allah, silakan komen di kolom komentar ini. Jika kita percaya kepada Allah dan yakin kepadanya, maka sesuatu hal apapun itu sifatnya pasti akan terwujud. Suatu contoh ya, besok bulan Oktober saya harus mendapatkan mobil ya. Pertanyaannya, apakah mungkin saya dapat memiliki mobil besok di bulan Oktober ini? Teman-teman pasti akan mengecek saldonya di rekening, ada berapa uangnya di sana, persiapan untuk beli ini, iya kan?
Karena teman-teman semua itu tidak percaya kepada Allah bahwa besoknya di bulan Oktober akan memiliki mobil, ya teman-teman itu bertanya kepada dirinya. Bertanya kepada dirinya sebagai manusia, ya tentu kita sebagai manusia itu akan menjawab, tidak mungkin saya dapat membeli itu, iya kan? Oleh karenanya jangan tanya bagaimana caranya untuk memiliki mobil kepada dirinya ataupun kepada manusia, tetapi tanya kepada Tuhan, tanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan lama kemudian Allah akan tunjukkan jalannya, caranya untuk mendapatkan mobil itu. Bukan menanyakan kepada dirinya sebagai manusia. Kalau manusia ditanya, tentu akan menjawabnya bagaimana mungkin. Setelah melihat cek saldo uangnya nggak ada, begitu kan? Kemudian ditanya dirinya sebagai manusia, ya pasti jawabnya nggak mungkin. Oleh karenanya, tanyakan itu kepada Allah. Bagaimana caranya itu hanya Allah yang tahu, bukan kita sebagai manusia. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun itu pasti akan terjadi. Kalau teman-teman besok memiliki di bulan Oktober mobil itu, Allah pasti kabulkan. Makanya mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar apapun itu, minta. Yang kedua, pikiran. Kita sebagai manusia itu sering bodoh terhadap pikiran sendiri karena dipengaruhi oleh pikiran orang lain, sehingga itu menjadi budaya dalam hidup kita sendiri. Pikiran yang disampaikan, yang disalurkan oleh orang lain, baik itu melalui informasi, baik itu belajar di buku yang secara tertulis secara teori, ya itu semua sia-sia, nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Yang berguna, yang bermakna itu adalah suatu hal yang ada dalam pengalaman terhadap dirinya yang sudah terjadi, itu adalah bukti nyatanya. Jadi semuanya itu ya akan terfikirkan, ingin memiliki mobil itu, kemudian rasakan bahwa kita sudah memiliki mobil. Kenapa? Karena pikiran itu setelah memikirkannya, masukkan ke dalam rasanya, jiwanya, ya, sehingga dapat dirasakan bahwa dirinya memiliki mobil tersebut. Bayangkan dirinya memiliki mobil itu, sehingga apa yang dibayangkan itu sudah masuk ke dalam hatinya, rasa, sudah dapat merasakannya dengan apa yang dimilikinya itu. Kalau itu belum, berarti nggak akan pernah bisa kita dapatkan. Kita akan selalu berpikir bagaimana cara terus menanyakan kepada diri kita, menanyakan kepada orang lain. Kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Tuhan itu memiliki banyak cara, memiliki jawaban semua itu. Tuhan Maha Sejahtera, Maha Mudah, Maha Ngasih. Jadi kepada Tuhanlah kita bertanya. Tuhan memberikan kita solusinya, bukan manusianya. Kalau manusia itu orang yang memberikan kita, memberitahu kita, toh dia juga belum merasakannya, ya kan? Percuma. Sesuatu yang kita pikirkan itu ya adalah memberikan energi kepada kita, getaran,
Energi yang mana dimaksud dengan energi? Apabila kita sudah memikirkan sesuatu yang ingin kita miliki itu, maka akan tumbuh suatu getaran dalam diri kita. Nah, getaran itu yang akan menimbulkan energi kepada kita atau mendatangkan energi kepada kita sendiri. Kemudian energi itu memiliki frekuensinya. Berapa frekuensi energi itu kemudian akan muncul sebuah molekul. Dalam fisika kuantum mengatakan ya bahwa dari molekul atom yang terkecil sehingga membentuk sudut kutub utara dan kutub selatan. Ya kan, hidup itu seperti itu. Tidak memiliki ujung akhir. Ketika dipotong, selalu akan muncul lagi kutub selatannya. Nah, begitu juga dengan pikiran dan perasaan kita sendiri. Harus selaras. Apa yang ingin kita miliki, apa yang ingin kita dapatkan itu pertama kita pikirkan, kemudian kita rasakan. Yang dapat merasakan itu adalah hati batin kita sendiri. Itu selaras, maka terwujudlah apa yang kita inginkan. Kalau nggak seperti itu, kita tidak akan dapat memiliki apa yang kita inginkan. Kita hanya berhalusinasi, kita hanya bermimpi. Iya kan? Berhalusinasi itu adalah orang 11-12. Berimajinasi itu dapat mendatangkan energi getaran kepada diri kita, kemudian masukkan ke dalam rasa diri kita hingga dapat memiliki apa yang kita inginkan. Yang ketiga, menerima. Kita sebagai manusia harus siap menerima. Jangan kebanyakan protes. Ya. Ketika kita dihadapi masalah, kita selalu buru-buru berkata kepada diri kita, Allah itu memberikan saya begitu banyak ujian dan cobaan. Kenapa Tuhan memberikan saya seperti itu? Tidak. Jangan buru-buru menyalahkan Tuhan. Tuhan itu maha mengasihi, memberi segalanya, maha penyayang. Mana mungkin Tuhan akan menyengsarakan hidup kita sebagai manusia. Sengsara hidup itu karena diri kita sendiri sebagai manusia. Kitalah manusia yang telah merusak kehidupan kita sendiri. Kalau Tuhan nggak pernah. Tuhan hanya menciptakan alam semesta ini untuk diri kita, untuk kebutuhan kita sebagai manusia. Lalu kita dengan mudah dan seenak jidat berkata bahwa ketika kita menemukan suatu masalah, ketika kita merasa berat, kita salahkan Tuhan. Berkata, masalah ini kok berat sekali diberikan sama Tuhan. Gitu. Padahal itu murni. Kesalahan itu datangnya dari diri kita sebagai manusia, bukan Tuhan. Jadi jangan salah. Oleh karenanya, apapun itu bentuknya, kita harus siap menerima tantangan seperti apapun itu, karena itu dari diri kita. Maka secara berproses, ya, hal yang ingin kita miliki itu dapat kita miliki begitu. Kita menerima karena itu adalah perbuatan kita sendiri. Kita jangan banyakkan protes. Apabila kita sudah menerima semua itu,
maka tunggu saja, rezeki itu akan datang kepada kita mengalir seperti air, begitu deras, berlimpah-limpah, mengalir dengan deras dia rezeki itu datang kepada kita. Itu sebabnya kita harus siap untuk menerima diri kita sebagai manusia ini. Jangan kita kebanyakan protes hingga kesuksesan dapat kita capai, dapat kita wujudkan, teman-teman. Oke, dari saya Sahabat Tawakal, semoga video bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.